Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Saya kembali menyapa saudara-saudara diberkati Tuhan. Amin. Ada sukacita. Baik, kita bawa seluruh hidup kita ada dalam perenungan firman Tuhan dengan tema di hari Minggu ini, yakni pelayanan kudus yang menyembuhkan. Bapak Ibu saudara, tema ini menarik. Dia pertama menggunakan kata pelayanan. Terus terang, pelayanan ini kadang-kadang bikin kita bingung. Karena di gereja kita sering dengar kata pelayan. Kita juga sering dengar kata melayani. Waktu kita keluar dari gereja ini, di luar sana juga kita ketemu kata pelayan dan melayani. Kadang kita bingung, sebenarnya pelayanan itu yang benar yang di mana? Yang di gereja kok atau yang di luar gereja? Nah, Bapak Ibu saudara, di gereja ya, di gereja sering kita dengar minggu depan ada pelayanan baptisan kudus. Dia pakai kata pelayanan. Atau di luar gereja tapi di dalam persekutuan orang-orang yang latihan lagu misalkan. Paduan suara, ketua paduan suara bilang, latihan tuh serius ya. Kenapa? Ini pelayanan. Ada kata pelayanan. Waktu kita di jalan raya, kita lihat bengkel, ada bengkel tulis di sini kami melayani oli gratis. Kita baca kata melayani di situ juga. Kita lewat bank, di situ ditulis melayani lebih sungguh. Kita ketemu yang namanya kata pelayan atau melayani. Pertanyaannya sama kok tidak? Atau di gereja lebih benar, di luar gereja agak keliru? Sebenarnya Bapak Ibu saudara, yang namanya melayani baik di dalam gereja maupun di luar gereja benar-benar disebut melayani. Hanya ada perbedaan sedikit. Tergantung dari hal ini. Pelayanan yang dipakai dalam kata Alkitab itu ada banyak. Salah satunya itu dipakai kata doulos, hamba. Jadi orang yang melayani itu dia diumpamakan seperti hamba. Dan pelayanan adalah mengosongkan diri dan menempatkan diri kita di bawah, bukan di atas ya, di bawah dari kepentingan Tuhan dan kepentingan sesama. Jadi dimanapun saudara melayani sebagai ojek, melayani di bengkel, melayani di bank, melayani di gereja, ketika engkau mengosongkan diri dan menempatkan kepentingan-kepentinganmu di bawah dari kepentingan Tuhan, itu disebut melayani yang benar. Jadi bila di gereja engkau melayani tapi kepentinganmu di atas kepentingan Tuhan, itu tidak disebut pelayanan. Atau engkau di luar gereja, di bank, di bengkel engkau melayani dan kepentinganmu di atas kepentingan Tuhan, itu tidak disebut pelayanan. Itu mungkin cukup disebut bekerja. Tapi pelayanan yang benar, true service itu adalah ketika setiap orang yang melayani menempatkan dirinya di bawah, menempatkan kepentingan-kepentingannya di bawah dari kepentingan Tuhan
dan kepentingan orang lain. Itu disebut pelayanan yang benar. Nah, tema kali ini disebut pelayanan kudus. Artinya pelayanan yang kudus itu pasti pelayanan yang benar. Pelayanan yang benar pasti pelayanan yang kudus. Bagaimana kita bisa menjawab tema ini? Supaya setiap orang yang melayani, pelayanannya adalah benar-benar pelayanan yang kudus. Kenapa? Karena pelayanan yang benar, yang kudus, itu mengandung kuasa. Salah satu yang mau dibahas pagi hari ini adalah kuasa kesembuhan. Tentu kesembuhan itu bukan saja bicara fisik. Kesembuhan itu bicara menyeluruh dari kehidupan seseorang. Karena sakit hati itu juga sakit. Itu juga penyakit. Sama juga dengan sakit lever, itu juga penyakit. Satu fisik, satunya mungkin bukan fisik, tapi sama-sama penyakit. Nah, pelayanan yang kudus, pelayanan yang benar, dimanapun kita melayani, di bengkel kah, di gereja kah, di tempat di kantor kah, di rumah tangga kah, pelayanan-pelayanan kita harus dimulai dengan mengosongkan diri kita, menempatkan kepentingan kita di bawah dari kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Ada kuasa di situ. Untuk itu, Yakobus memberi surat kepada jemaat-jemaat. Yakobus melihat bahwa jemaat-jemaat sudah melayani, tapi rupanya pelayanan-pelayanan mereka hanya sebuah rutinitas belaka. Mereka mengesampingkan pelayanan-pelayanan yang kudus, yang benar. Akibatnya apa? Pelayanan-pelayanan itu tidak mengandung kuasa. Bapak Ibu saudara-saudara, Yakobus memulai pada pasal 5 ini, dia mulai dengan nasihat di orang-orang yang kaya. Dia bilang orang kaya semua bersyukur untuk apa yang Tuhan anugerahkan. Terus melayani dengan kekayaan yang ada. Kemudian di berikutnya dia nasihat kepada orang-orang untuk orang-orang yang menderita. Di situ dia kasih judul bersabar dalam penderitaan. Jadi sekalipun engkau sementara menderita, tetap untuk melayani dan melayani dengan sabar. Karena melayani dengan sabar itu pelayanan yang kudus dan pasti mengandung kuasa. Kemudian di bagian yang saat ini kita renungkan, itu dia memberi nasihat untuk memberitahukan yang pertama, dalam pelayanan seringkali ada kebiasaan-kebiasaan. Ada kebiasaan yang baik, ada kebiasaan yang buruk. Begitu. Bapak Ibu saudara-saudara, tiap orang, saya yakin di sini kita masing-masing ini punya kebiasaan, benar kok? Dan masing-masing kita tahu, kita sendiri tahu kebiasaan kita itu kebiasaan yang baik yang mana dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang mana. Kebiasaan yang baik ya, contoh. Di rumah bangun pagi-pagi kita berdoa. Setelah berdoa kita saat teduh sejenak, kita baca firman Tuhan. Mungkin satu ayat, kemudian kita merenungkan ketika Tuhan berbicara kepada kita lewat firman Tuhan itu. Itu kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu waktu kita datang gereja, kita tidak suka terlambat. Itu kebiasaan dan itu kebiasaan yang baik. Ada juga kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang buruk itu juga banyak. Contoh, suka omong kotor, suka caci maki,
ya kan? Kalau datang gereja suka terlambat. Itu kebiasaan. Dan itu kebiasaan yang buruk begitu. Nah, dalam kebiasaan yang baik maupun kebiasaan yang buruk ini, Yakobus melihat satu hal di situ. Ada satu kebiasaan dalam jemaat yang Yakobus kirim surat. Dalam pelayanan-pelayanan mereka masih terikat dengan yang namanya kebiasaan bersumpah. Karena itu ayat 12 dia bilang begini, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah. Jangan sumpah, dia bilang. Nah, ini kita tambah bingung lagi. Kenapa? Karena kalau kita baca Alkitab dalam Ulangan pasal 6 Perjanjian Lama ya, Ulangan pasal 6 ayat 13, di situ ada bicara tentang sumpah dan Tuhan tidak larang sumpah. Ulangan 6 ayat 13 di situ Tuhan bilang, engkau harus takut Tuhan Allah dan demi nama Tuhan haruslah engkau bersumpah. Kita lompat ke perjanjian baru yang tadi kita baca. Firman Tuhan bilang, saudara-saudara, jangan bersumpah. Nah, kita tambah bingung toh. Saya waktu siapkan firman Tuhan ini saya juga bingung pertama loh. Kok ini Alkitab perjanjian lama bilang boleh sumpah, di perjanjian baru bilang jangan sumpah. Di kenyataan, orang kalau mau jadi saksi di pengadilan, apapun agamamu harus bersedia disumpah. Demi siapa? Demi Tuhan yang engkau sembah. Orang Kristen termasuk juga. Kalau di pengadilan mau jadi saksi harus berani sumpah, siap untuk disumpah. Nah, bayangkan kalau waktu dia mau disumpah yang dia pegang ini yang Yakobus 5 ayat 12 ini. Wih, malam dia tidur bisa tidak nyenyak juga. Ini Yakobus bilang jangan sumpah, terus ini hakim suruh saya sumpah, ini tidak ikut juga nanti tidak baik, mau ikut juga. Waktu saudara dilantik untuk pegang satu jabatan, itu kan biasa pendeta diundang. Pendeta pakai toga, pegang Alkitab, saudara taruh tangan di Alkitab sambil angkat tangan. Saya bersumpah. Tambah bingung toh? Jadi sebenarnya Tuhan Allah ini larang sumpah atau tidak? Sumpah boleh atau tidak bagi orang-orang percaya, orang Kristen? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sumpah itu tidak dilarang. Yang dilarang dalam sumpah adalah kalau sumpah itu dilakukan secara sembarangan, yaitu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan waktu sumpah itu dilakukan untuk hal yang tidak penting. Itu yang Tuhan larang. Itu yang Yakobus sampaikan, janganlah saudara-saudara engkau bersumpah demi apapun. Demi Tuhan juga tidak boleh, karena Tuhan itu Dia pencipta kita, bukan kita pemilik Dia, Dia pemilik kita. Jangan sumpah demi surga, karena surga itu bukan milikmu, itu milik Tuhan. Jangan sumpah demi bumi ini, karena bumi ini milik Tuhan, bukan milikmu. Waktu engkau bersumpah sembarangan, ya toh, bersumpah untuk hal-hal yang tidak penting, itu yang Tuhan tidak kehendaki. Saya kasih contoh, sumpah yang sembarangan dan tidak penting. Ada satu orang nama Kobus. Kobus ini punya dua teman. Suatu hari Kobus punya teman, dua teman ini mereka bertemu. Terus teman ini bilang kepada temannya, dia bilang, tahu kesonde? Tahu apa? Kobus, dia dapat pacar orang rote cantik mau mati. Terus dia pun teman bilang, saya sudah percaya, Kobus jelek begitu, masa bisa dapat pacar yang cantik? Terus teman yang bawa kabar ini bilang, saya sumpah demi nama Tuhan, Bapa, Anak dan Roh Kudus, Kobus pun pacar cantik. Itu dia pun nama sumpah
sudah sembarang lagi untuk hal yang tidak itu yang Tuhan tidak mau. Amin kok. Di sini ada kok yang dia sedikit-sedikit omong sumpah, ya, omong-omong sedikit sumpah. Tidak ada ya? Atau ada? Karena sumpah untuk kobus pung pacar yang cantik itu pentingnya apa? Pakai bawa nama-nama Tuhan lagi. Kadang-kadang memang nama Tuhan dia takut sebut, mau dia angkat 3 jari. Ini apa coba? Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, lengkap dia. Itulah yang dalam kehidupan iman Tuhan bilang, ya, kalau kita baca dalam kitab Keluaran 20 ayat 7, sumpah yang model begitu dilihat Tuhan sebagai sesuatu yang salah, dipandang Tuhan itu salah, itu dosa. Keluaran 20 ayat 7. Nah, itu yang dilarang oleh Yakobus. Yakobus kasih nasihat karena dalam jemaat mereka memang melayani, ma dalam pelayanan itu judul sumpah jalan terus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yakobus menasihati agar kebiasaan buruk itu mesti segera dirubah, harus dibuang. Salah satu contoh yaitu kebiasaan bersumpah untuk yang hal-hal yang sembarangan dan tidak penting, buang. Bagaimana cara buang? Ya, Yakobus minta supaya sadar bahwa itu dosa. Tiap kali mau sumpah sembarangan, tiap kali mau sumpah, ya, mau meyakinkan orang untuk sesuatu hal yang sebenarnya tidak penting, tidak usah. Orang tidak percaya juga tidak masalah. Yang penting yang saudara ucapkan itu kebenaran. Tidak perlu sumpah-sumpah hanya untuk orang percaya saudara. Aneh tuh kalau dalam rumah tangga terus suami panggil istri dan bilang, "Ma, duduk di situ dong." Kenapa? Tolong sumpah. Lu sayang beta ke suami. Sunika begini lama tahun baru minta sumpah ini. Itu kan sesuatu yang tidak penting. Ma tidak perlu sumpah. Ya. Aku sudah ketahuan semua juga. Tidak perlu disumpah-sumpah, bikin dosa saja, cari perkara dia pun nama. Mulut ada diam-diam, ya, jatuh dalam dosa. Nah, menyadari bahwa itu dosa karena Tuhan pandang itu bersalah. Yakobus 5 ayat 12 tadi, Matius 5 ayat 37. Bahkan Tuhan Yesus bilang di Matius 5 ayat 37, orang yang sumpah-sumpah sembarangan itu bawa-bawa nama Tuhan, bawa-bawa nama sorga, bawa nama-nama dunia, itu orang segala sesuatu yang dia kerjakan itu datang dari iblis. Itu datang dari si jahat. Makanya Yakobus nasihat berikut dia bilang, kalau ya, bilang saja ya. Jikalau tidak, katakan tidak. Tidak perlu sumpah-sumpah lagi. Ya, itu tidak perlu dilanjutkan dengan sumpah. Tidak perlu dilakukan dengan sumpah. Cukup katakan ya dan cukup katakan tidak. Lebih daripada itu, percaya itu datang dari setan. Nah, apa yang datang dari bapa dari si jahat itu pasti jahat. Pasti tidak baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara membuang kebiasaan buruk? Yang berikut adalah bicara jujur. Senantiasa jujur. Amin kok. Terus terang terus begitu. Kenapa? Karena orang kalau sedikit-sedikit dia sumpah, saudara mau tahu kenapa? Yang dia omong apapun dia mesti lanjut dengan saya sumpah kawan.
itu orang tukang tipu, tuti. Hanya orang tukang tipu yang dia jelaskan sesuatu, dia harus lanjut dengan sumpah. Kenapa? Dia berharap semoga dengan sumpahnya dia dipercaya. Iya kan? Tukang tipu itu kan begitu. Bet sumpah ame kok dia percaya. Dan gara-gara itu menjadi kebiasaan yang buruk. Sehingga apapun pelayanan yang dikerjakan tidak akan mengandung kuasa apapun. Tuhan tidak menyertai pelayanan itu. Tidak ada penyertaan Tuhan di dalam situ. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan peduli. Tidak usahlah peduli kalau kebenaran yang saudara sampaikan tidak dipercayai oleh orang. Tidak usah. Yang penting saudara tetap menyampaikan kebenaran. Dia mau percaya atau tidak percaya, itu terserah dia. Jangan saudara paksakan lagi harus pakai sumpah-sumpah hanya untuk membuat dia mempercayai kebenaran yang kau sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan yang baik harus tetap dipertahankan. Karena itu dilanjutkan di ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Waktu menderita berdoa, itu kebiasaan yang baik. Kalau ada seorang di antara kamu yang bergembira, baiklah menyanyi. Itu kebiasaan yang baik. Coba kita cek kita pun diri di mana. Kita ini kalau waktu orang buat salah di kita, buat kita pun sakit hati, buat kita menderita dengan tekanan, dengan umpatan, dengan segala sesuatu yang menindih kita, biasanya kita berdoa atau tidak? Ini biasa berdoa atau tidak? Berdoa. Bapak Pendeta, saya sudah berdoa untuk dia. Tapi saya baru puas Bapak kalau dia ada kok saya cuci sama dia sedikit dulu. Bukan begitu. Waktu engkau menderita berdoa titik. Tidak perlu bilang saya sudah berdoa Bapak, tapi dia mesti ada kok saya lihat sama dia pembuka dulu. Saya kasih dia 1-2 ayat. Tidak usah. Itu kebiasaan sudah jadi tidak baik. Kebiasaan yang baik yang patut dipertahankan, Yakobus bilang, kalau engkau menderita, tetaplah berdoa. Kalau engkau bergembira, tetaplah menyanyi. Menyanyi di sini dia pakai kata bahasa Yunaninya psaleto. Psaleto itu artinya memuji Tuhan, ya, berdoa. Memuji Tuhan, menyanyi ya, psaleto. Kalau dalam bahasa Inggris itu psalam. Yang tadi kita baca itu Mazmur 107 itu. Itu bentuk dari nyanyian. Artinya kalau orang bergembira mesti menyanyi. Di sini siapa yang dia kalau gembira dia mesti menyanyi ambil 1-2 ayat. Tapi karena dia pakai kata psaleto, menyanyi di sini adalah menyanyi lagu rohani. Bukan menyanyi Tuhan pertemukan indah. Bukan. Memang ada kata Tuhan di situ, tapi itu bukan rohani. Coba saudara cek di ayat 1 itu. Itu ada pemaki itu di situ. Maki yang siapa itu dia nama lah. Ya? Oh, itu. Kalau engkau bergembira nyanyi lagu rohani. Waktu engkau nyanyi lagu rohani di kamar mandi, di samping kamar mandi itu mungkin ada satu orang mau bunuh diri. Tapi waktu dengar syair dalam nyanyianmu, dia ingat pada Tuhan. Dia batal bunuh diri. Yakobus kalau kita baca di ayat terakhir dia bilang ada orang yang kalau dia menyelamatkan satu nyawa yang sebenarnya itu nyawa hampir binasa, ya. Dan dia nyanyi seperti itu, dia telah menyelamatkan satu
Karena itu Bapak Ibu Saudara, kemana? Jangan bilang Bapak kita ini miring dari dulu, jadi biar yang lain menyanyi. Amin kok. Saudara menyanyi lagu rohani di kamar mandi, soalnya ada yang marah atau ada yang marah? Justru Tuhan ya bertahta di atas itu puji-pujian. Amin. Tuhan pun tahta itu salah satu tuh ketika orang nyanyi, dia bawa dia pun tahta itu, dia duduk di atas, dia menyertai itu orang yang menyanyi. Amin. Kalau saudara menderita juga menyanyi. Ini nats tidak berarti bahwa kalau menderita hanya boleh berdoa, boleh menyanyi. Menyanyi juga. Amin kok. Memang waktu kita menderita dan kita menyanyi, kadang orang lihat kita kayak orang gila. Tapi percayalah, kesedihanmu itu, penderitaanmu itu perlahan akan hilang. Amin. Karena ada kuasa penyembuhan dari kebiasaan baik yang kau buat itu. Ketimbang engkau sumpah-sumpah itu orang cari kambing hitam, padahal kambing hitam ini sudah pernah bikin apa-apa di saudara. Mungkin kambing kuning yang bikin, tapi kita yang cari kambing hitam. Tidak usah. Waktu kita menyerahkan itu kepada Tuhan dalam doa, kita sedang memberi kesempatan kepada Tuhan untuk urus kita punya masalah itu. Amin kok. Kalau kita bergantung pada diri sendiri, kita akan mau urus itu masalah. Kita akan mau hakimi dia, kita akan mau nasihat dia, kasih duduk dia, saksi maki dia. Tuhan lepas tangan di situ. Tapi ketika kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan turun tangan untuk menolong kita dalam persoalan itu. Bahkan kesembuhan bisa kita alami dari sakit apapun yang menimpa kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang terakhir, selain dia menyampaikan kebiasaan-kebiasaan baik yang mesti kita pertahankan, mulai pulang dari ini gedung gereja, ini kebiasaan mesti dipakai. Amin. Mesti pakai sudah ini kebiasaan, karena ada kuasa di balik pelayanan yang kudus demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita hidup dalam kekudusan. Pelayanan-pelayanan mesti kudus. Kita ini kan sebenarnya kudis, kurang disiplin dan kudis karena dosa. Kita ini sebenarnya sudah terbuang dari gambar Allah itu, kita sudah dicampakkan, kita jatuh di dalam lubang yang kita tidak bisa keluar dari situ. Usaha apapun tidak bisa bikin kita keluar. Saya umpamakan kita ini sudah tenggelam di lautan. Ada yang mungkin masih sisa dia pun leher. Terus Tuhan Yesus datang dengan perahu karet dan dia sorong tangan. Dia angkat kita dari tenggelamnya kita. Dia taruh kita di dalam perahu. Siapa di sini yang dia sudah duduk di dalam perahu karet? Perahu mau jalan pergi di tepi pantai, terus diambil pisau kok dia tusuk-tusuk ini perahu. Ada? Nah, itu kalau itu karet kempes ke mana? Tenggelam ulang kah tidak? Kita yang sudah dikuduskan oleh Tuhan sebagai umat-umat percaya, kita mesti pertahankan hidup dalam kekudusan. Jangan pegang itu pisau kok tusuk-tusuk lagi di itu perahu karet, jangan. Simpan baik-baik itu pisau di situ, biar dia di situ. Pegang baik-baik itu perahu dan percaya bahwa nakoda itu yang menyelamatkan engkau akan membawa engkau sampai pada keselamatan itu. Amin. Jaga kita pun mulut, jaga kita pun pikiran, jaga kita pun jari itu. Dulu itu orang bilang mulutmu adalah harimau. Zaman sekarang jempolmu adalah harimau. Ketika ada orang menderita di Facebook, dia tulis dia pun penderitaan, sembahyang kasih dia. Orang yang kalau menderita juga berdoa, jangan kasih naik di Facebook. Amin kok. Kita kasih naik di Facebook itu memang like nanti banyak. Tapi habis dia kirim like, dia bilang begini dulu ya, ini perempuan gila satu. Masalah apa-apa orang semua tahu.
Kalau engkau menderita berdoa, bukan main Facebook. Main Facebook boleh, tapi janganlah kasih tahu itu penderitaan di dalam situ. Mencari simpati manusia untuk apa? Manusia hanya kirim like, habis itu dia omong setahari. Yang terakhir, berdoa, mengakui dosa, dan bersaksi. Itu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Berdoa di sini Yakobus bilang kalau berdoa mesti dimulai dengan pengakuan dosa. Di sini ada kok suami istri yang kalau berdoa selalu ada pengakuan dosa bersama. Ada kok tidak? Ini yang mau jawab dong janda. Saya tidak tanya janda ya. Ini suami istri. Janda itu dia pun teman sejati ada Tuhan Yesus. Aman dia. Demikian juga dengan duda ya. Tapi yang suami istri masih lengkap sekarang. Memang saya yakin saudara biasa berdoa sama-sama, tapi pernah berdoa dalam pengakuan dosa bersama atau tidak? Tadi di gereja ini kita ada doa pengakuan dosa bersama. Di rumah pernah atau tidak? Suami bilang, Tuhan, istri di muka atau? Hari ini saya mengaku Tuhan. Tadi saya sudah sumpah-sumpah sebuah istri. Saya sumpah dan dia pun satu keluarga semua. Tadi saya bilang, kenapa saya sial nikah dengan perempuan model begini? Tapi Tuhan, di hadapan Tuhan dan di depan sebuah istri, saya mengaku Tuhan. Saya mohon pengampunan dosa. Istri kemudian sambung juga dalam doa. Supaya bergantian, istri juga bilang, Tuhan, saya sebenarnya siap racun. Tinggal mau taruh saja. Maksudnya racun ini bukan yang minum kopi busa itu. Maksudnya racun itu senjata kata-kata yang mematikan gitu. Tapi puji Tuhan, kami mau mengaku dosa supaya kami jangan sakit. Ataupun kalau kami sakit, kami sembuh. Tadi Mazmur 107 ayat 12 bilang. Ayat 22 ya. Ayat berapa tadi kita mulai? Ayat Mazmur 107 ayat 12. Ada sakit yang datang karena yang dosa tadi bersumpah itu. Kita kalau sumpah kita punya istri, perempuan lu mampus nanti. Itu sumpah. Dan orang sakit karena itu. Untuk sembuh dari situ Tuhan tuntut satu hal. Haruslah engkau mengaku dosa supaya engkau sembuh. Habis itu baru panggil penetua, datang ke oles minyak dan doakan. Kenapa mesti penetua? Orang paling dekat di kita pun rumah itu penetua dong. Dong pun tugas untuk mendoakan itu dan bertugas untuk tetap memantau keadaan saudara. Makanya di sini Yakobus bilang kalau sakit panggil penetua, amin kok. Nah masalah kalau kita pernah bakles dan itu penetua nak mana? Panggil kok dulu minta ampun sudah. Bapak penetua ini bapak mau berdoa mau saya kasih tahu. Kemarin tuh saya tersinggung deh bapak bohong pak. Betul tersinggung, betul cerita ke istri dan anak semua. Kalau waktu datang itu tutup pintu. Tapi ini begitu sakit saja. Saya minta ampun. Bapak mengampuni beta katanya. Percaya, penetua itu punya hati yang besar sekali. Amin kok. Penetua dong, amin kok. Walaupun tinggal di perbatasan, kita punya hati tak terbang. Luar biasa. Kesembuhan datang, ada kuasa di situ. Karena itu dia lanjutkan, dia bilang begini, makanya Elia itu berdoa. Elia itu siapa? Manusia biasa. Jadi kuasa doa itu tidak terletak pada tokoh-tokoh tertentu di dalam dunia ini. Kuasa doa itu Tuhan berikan untuk semua orang. Asalkan doa itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan. Doa orang benar besar kuasa.
Jadi kalau suami kita orang benar, besar kuasanya. Istri kita orang benar, besar kuasanya. Kita ini benar bukan karena perbuatan kita benar. Kita benar karena Yesus membenarkan kita. Amin. Waktu kita mengaku percaya kepadanya, kebenaran itu Dia taruh dalam hidup kita. Ada kuasa dalam setiap doa dan perkataan kita. Yang paling terakhir, Dia bilang begini, kalau engkau sudah berdoa, sudah saling mengampuni, percaya engkau pasti sembuh. Kalau engkau sudah sembuh, maka saya ingatkan untuk kamu bersaksi. Amin. Untuk menyelamatkan orang lain. Ada orang yang sekarang dia pun hidup sudah ada di pintu gerbang maut. Mungkin saudara di sini mau berdoa, saudara mau supaya suami saudara bertobat mungkin. Saudara rindu supaya istri saudara bertobat. Saudara rindu anak-anak saudara bertobat. Mulailah dengan berdoa. Setelah engkau berdoa, beritakan kabar baik untuk mereka. Amin. Beritakan kabar baik. Jangan habis berdoa bilang lu mardon. Lu duduk ya. Lu ini becu tahu Tuhan sudah tahu lu pun dosa ini 1, 2, 3, 4, 5. Lu mati nanti lu. Itu bukan kabar baik. Panggil dia datang, boleh, tapi sampaikan kepada dia kabar baik. Tadi lagu pun isi-isi dong, itu pakai saja. Itu kata-kata di lagu itu ada toh. Kasih besar, Tuhan pun kasih itu besar. Memang apa yang kau lakukan itu salah, tapi ingat Tuhan pun kasih itu besar untuk menerima engkau. Hari ini Dia tunggu engkau untuk datang, supaya engkau terima kesembuhan, engkau terima pelepasan dari segala yang engkau alami. Mungkin hidup ekonomimu corak-marik, mungkin hidup keluargamu berantakan. Beritakan kabar baik di tengah-tengah kehidupan itu. Amin. Dan yang paling terakhir, ini terakhir terus. Yang paling terakhir itu, Dia bilang begini, kita mesti hidup dalam kesaksian. Saya biasa istilahkan tanpa tinta. Jadi engkau itu bisa terus bersaksi nyata lewat kehidupan. Jadi kalau mau suami rajin gereja, engkau mesti tetap rajin gereja. Amin. Itu kesaksianmu. Tanpa tinta, tanpa tulisan, tanpa kata-kata, tapi itu kesaksian yang luar biasa. Kalau engkau mau juga istrimu rajin gereja, nyatakan itu, lakukan itu, pergi gereja. Mau anak-anakmu gereja, engkau mesti gereja sebagai orang tua. Di Kefa sana dulu saya melayani, ada suami satu datang bilang begini, Pak Pendeta, saya memang sentuh masuk gereja, tapi saya sering khotbah di sebuah anak-anak Pak Pendeta. Saya tegaskan di mereka, saya dukung mereka, saya topang mereka harus gereja. Bapak terlalu lebe-lebe. Saya usah khotbah, Bapak pergi gereja sana, nanti dong gereja. Kalau Bapak sudah pernah pergi gereja tapi Bapak khotbah terus, percaya dong tidak akan gereja. Rumus Tuhan sudah jelas begitu. Karena Tuhan sendiri melakukan keteladanan demikian. Yesus tidak bicara di surga, Dia datang dari surga untuk menyatakan kasih kepada kita. Dia selamatkan kita orang berdosa. Dia mati di atas kayu salib. Itu sungguh-sungguh. Itu bukan hanya bicara doang. Dia datang, Dia lakukan itu. Dia berikan teladan. Waktu orang pukul dia, orang siksa dia, Dia tidak membalas sedikit pun. Bahkan pikiran untuk membalas pun tidak ada dalam diri Yesus. Itu keteladanan sejati untuk kita juga. Tuhan memberkati Bapak Mama. Selamat untuk hidup dalam kekudusan pelayanan. Dimanapun sekarang saudara melayani, izinkan supaya Tuhan dan sesama ataupun orang lain ada di atas saudara. Saudara tetap menjadi doulos, menjadi pelayan yang berhati kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu saudara yang terkasih, firman Tuhan telah diperdengarkan. Mari kita
merespon kebenaran firman Tuhan ini dengan bangkit berdiri dan bersama-sama semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu kita mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman Rasul. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah,